anak-anak ibu semuanya. Sekarang kita jumpa lagi dengan Ibu Nurbaiti dalam mata pelajaran PPKN. Adapun materi kita yang lalu adalah karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kita lanjutkan dengan materi Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat mengevaluasi Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia masa Revolusi Kemerdekaan tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949. Buka buku PPKN kelas 12 halaman 100. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa. Pertama, Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia pada masa Revolusi Kemerdekaan. Itu tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949. Pada periode ini, bentuk negara Republik Indonesia adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahan adalah republik, yang mana presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam periode ini, yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Pada waktu itu, semua kekuatan negara dilakukan pada upaya mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih dari rongrongan kekuatan asing yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dengan demikian, walaupun Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah berlaku, namun yang baru dapat dibentuk hanya presiden, wakil presiden, serta para menteri dan gubernur yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Adapun departemen yang dibentuk untuk pertama kalinya di Indonesia terdiri atas 12 departemen. Provinsi yang baru dibentuk terdiri atas 8 wilayah yang terdiri atas Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, dan Sunda Kecil. Kondisi di atas didasarkan pada aturan peralihan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Dengan demikian, tidaklah menyalahi apabila MPR atau DPR Republik Indonesia belum dimanfaatkan karena pemilihan umum belum diselenggarakan. Lembaga-lembaga tinggi negara lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 seperti MPR, DPR, DPA, BPK, dan Mahkamah Agung belum dapat diwujudkan sehubungan dengan keadaan darurat dan harus dibentuk berdasarkan undang-undang. Untuk mengatasi hal tersebut, Undang-Undang Dasar tahun 1945
melalui ketentuan dalam pasal 4 aturan peralihan menyatakan bahwa sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pertimbangan Agung dibentuk. Menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara langsung memberikan kekuasaan yang teramat luas kepada Presiden. Dengan kata lain, kekuasaan Presiden meliputi kekuasaan pemerintahan negara atau eksekutif, menjalankan kekuasaan MPR dan DPR, serta menjalankan fungsi DPA. Kekuasaan yang teramat besar itu diberikan kepada Presiden hanya untuk sementara waktu, supaya penyelenggaraan negara dapat berjalan. Oleh karena itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 mencantumkan 2 ayat aturan tambahan yang menegaskan bahwa: pertama, dalam 6 bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini. Kedua, dalam 6 bulan setelah MPR dibentuk, majelis ini bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dijadikan dalih oleh Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator karena kekuasaan negara terpusat kepada Presiden. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan 3 buah maklumat. Yang pertama, maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari Presiden sebelum waktunya berakhir dan memberikan kekuasaan MPR dan DPR kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Kedua, maklumat pemerintah tanggal 3 November tahun 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Ketiga, maklumat tanggal 14 November tahun 1945 yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Ketiga maklumat tersebut di atas memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 telah membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan negara kita. Pada tanggal tersebut Indonesia memulai kehidupan baru sebagai penganut sistem pemerintahan parlementer. Dengan sistem ini, Presiden tidak lagi mempunyai rangkap jabatan. Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Kabinet dalam hal ini, para menteri tidak bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi kepada DPR yang kekuasaannya dipegang oleh Badan Pengawas Komite Nasional Indonesia Pusat. Sistem pemerintahan parlementer tidak berjalan lama. Sistem tersebut berlaku mulai tanggal 14 November 1945 dan berakhir pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Pada periode negara ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan
mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun gerakan-gerakan tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau disingkat dengan PKI, Madiun tahun 1948. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September tahun 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuan dari pemberontakan PKI adalah ingin menggantikan dasar negara Pancasila dengan komunis. Kedua, gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di daerah Jawa Barat yang dipimpin oleh Sukarmaji Kartosuwiryo dan memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Sekian dan terima kasih. Adapun kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah bahwa pada periode ini bentuk negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahannya adalah republik, yang mana presiden sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan kita adalah sistem pemerintahan presidensial. Ingat, persiapkan diri pada materi yang akan datang, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950. Apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti, Ibu akan buka sesi tanya jawab dalam Discord. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jaga kesehatan, tetap di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat pagi.